Oke, kembali lagi di channel Daradang TV. Oke guys, kali ini channel Daradang TV ini akan membuat konten review film. Jadi dimana buat kalian yang tidak suka dengan kata spoiler, saya harap untuk tidak kembali menonton ini karena isi konten dari ini seperti spoiler guys. Jadi review film kali ini yang akan kita review yaitu film Jab Tai Jahan. Jab Tai Jahan adalah sebuah film drama, film percintaan India tahun 2012 yang disutradarai oleh Yash Chopra dan ditulis oleh Aditya Chopra. Di bawah spanduk produksi mereka, Yash Raj Film. Cerita dimulai kita diperlihatkan kondisi di mana seorang tentara sedang melakukan penjinakan bom. Kemudian muncullah bintang utama kita, Shahrukh Khan, yang dimana di cerita ini dia berperan sebagai Samar, manusia yang dikenal sebagai pria yang tidak akan mati. Yes, the man who cannot die. Kemudian skin berpindah pada seorang wanita. Wow, skip fokus semuanya. Dimana wanita ini akan melakukan hal yang sotak, menyelam ke sebuah danau yang tinggi dan akhirnya aku bilang memanja sotak. Ia pun meminta tolong pada Samar, tolong airnya dingin, dan Samar pun cuek dulu. Pasti Nah bilang dalam hatinya, kulihat Lia Joko dulu ces. Tapi karena kebaikannya Samar pun membantu meskipun agak telat, karena ini cewek hampir mati. Kemudian kita dilihatkan alasan Kira melakukan hal sotak ini. Tantangan temannya menjadi alasannya ia melakukannya. Setelah itu, Kira terlihat berada di sebuah tempat yang sedang melepaskan jaket pemberian Samar. Dan Kira pun tidak sengaja melihat buku diari Samar yang menjadi asal mula cerita ini. Buku pun dibuka dan di sini kita diperlihatkan alur mundur. Isi cerita diari ini pun diperlihatkan. Di mana Samar sedang berada di depan gereja, awal mula bertemu dengan wanita cantik yang sedang berlari di antara salju yang turun bernama Mira. Kemudian di pagi yang cerah di London, Samar sedang menyiapkan sarapan untuk temannya yang kita sebut saja Noob karena dia beban sekali guys. Tidak ada gunanya, cuma rebahan saja, tidak kerja Tommy juga toh beban. Selain pembersih gereja, Samar pun kerja sebagai pengamen. Di saat Samar sedang asik-asiknya menyanyi, Mira muncul di depan Samar yang membuatnya tidak bisa berkata dan hanya bisa melihat Mira. Pada pertemuan kedua, Samar hanya bisa terpukau lagi melihat Mira dengan tatapan terpukau. Namun di saat pertemuan selanjutnya, Samar harus menerima kenyataan bahwa Mira sudah memiliki tunangan. Setelah dari itu, Mira pun mendatangi Samar, memberikan sejumlah uang untuk diajarkan menyanyi lagu Punjabi, lagu yang akan dinyanyikan di hari ulang tahun ayahnya. Samar menolak uangnya, namun sebagai ganti, Samar ingin diajarkan bahasa Inggris yang benar. London karo ji. Kedekatan Samar dan Mira pun semakin erat setelah kesepakatan London. Mereka saling serius dalam latihan, Samar dengan bahasa Inggris dan Mira dengan lagunya. Begitu banyak kedekatan mereka jalani hingga pada akhirnya di sebuah pesta di malam hari yang akan menjadi akhir dari perjanjian mereka. Di malam inilah senyum dan tatapan mereka serasa berbeda. Benih cinta pun muncul. Cinta yang dibuktikan dengan namun terlihat mereka tidak bisa saling memiliki. Setelah perpisahan di malam itu, Samar kembali kepada aktivitasnya dan Mira pun juga begitu. Namun berbeda dengan Mira, bayang Samar masih terlihat jelas. Hingga pada akhirnya Mira menemui Samar untuk menyampaikan bahwa ia akan menikah dengan Roger atas keinginan ayahnya.
Pernyataan yang sangat melukai, ditambah dengan Mira meminta Samar untuk berjanji kepada Tuhan untuk tidak mempersatukan mereka meskipun mereka saling mencintai. Wah, ini asli sih, menyerah sama saya. Namun, setelah itu, Mira kembali bertemu dengan Samar untuk mempertemukan dia dengan ibunya yang sudah lama meninggalkannya. Perjalanan pun dimulai. Mira pun bertemu dengan ibunya yang bernama Puja. Puja menceritakan tentang semua kisahnya. Dan Puja pun mengatakan pada Mira anaknya, jika kau sendiri tidak bahagia, kau takkan pernah bahagiakan orang lain. Wow. Sebelum pulang, Mira juga bertanya kepada Imran, ayah tirinya, tentang alasan mengapa menunggu ibunya 8 tahun tanpa harapan. Imran mengatakan, setiap cinta memiliki waktu. Waktu bukan milik kita. Waktu bukan cinta. Aku percaya pada cinta. Jika Tuhan saja tunduk pada cinta, bagaimana waktu bisa mengalahkan cinta? Cinta, 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 cendol dan tape. Oke? Asik kata-katanya, Jo. Skin berpindah di mana Mira dan Samar berada di sebuah tepi jalan untuk membeli sebuah kopi. Ketika kopi itu ia berikan, tiba-tiba Mira mengungkapkan perasaannya. Dan Samar pun hanya bisa berkata, kau melewati batasmu. Dimulai hari itu, kedekatan mereka semakin erat. Dan tiap hari berlalu, mereka mulai melewati batas dari perjanjian yang pernah mereka lakukan dulu. Hingga pada waktunya, ketika Samar mengantar Mira pulang, di perjalanan dan di depan mata Mira, Samar mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak sadarkan diri. Seketika itu Mira melakukan kebiasaannya, berdoa seperti biasanya meminta dengan taruhan, yaitu ketika Samar dihidupkan ia berjanji tidak akan bertemu dengan Samar lagi. Parah sini kebiasaan ini cewek. Skin berpindah di kontrakan Samar dengan temannya. Tiba-tiba Mira muncul untuk menyampaikan sebenarnya alasannya dia tidak pernah menjenguk Samar dan menyuruh Samar untuk meninggalkan London. Dengan raut wajah yang marah, Samar hanya bisa mengucapkan selamat. Kemudian Samar pergi ke gereja menyampaikan kekesalannya sama Tuhan dan menyatakan perang dengan takdir Tuhan. Wow, keren. Asli keren banget ini film. Bagaimana dengan kelanjutannya? Saksikan di part kedua.